Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju cirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kemarin ada yang mengatakan bahwa Lucifer adalah yang jatuh dari langit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana asal-usul Lucifer itu sebenarnya. Nah, apakah benar iblis itu jatuh sebelum penciptaan manusia? Nah, walaupun tidak tertulis secara eksplisit dalam kitab Kejadian, kita dapat menyimpulkannya demikian. Pada kisah penciptaan dituliskan sebagai berikut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Inggris, terjemahan Latin sebenarnya adalah In the beginning God created heaven and earth. Nah, maka heaven atau surga di sini termasuk segala penghuni surga, yaitu para malaikat Bagian dari para malaikat itu kemudian menolak Tuhan yang dipelopori oleh yang namanya malaikat jatuh itu. Kita dapat melihat kisah penolakan ini di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, di dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Walaupun perumpamaan ini sebenarnya Nabi Yesaya menggunakan ekspresi Lucifer atau malaikat jatuh itu yang baru diterjemahkan dari bintang timur itu ke dalam Lucifer. Yang awal terjemahannya diterbitkan oleh King James pada tahun 1612. Kata Lucifer sendiri sebenarnya baru muncul di abad keempat Masehi. Lucifer berasal dari kata Latin lux atau lucis, yang artinya adalah cahaya, dan kata Latin fere, yang artinya membawa. Jadi sebenarnya Lucifer bermakna light beginner atau pembawa terang, yang merupakan terjemahan kontekstual, bukan harafiah dari bintang timur. Saudaraku, di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sendiri sebenarnya untuk menggambarkan Raja Babilonia. Namun, para bapak gereja mengajarkan ayat ini juga untuk menjelaskan pemberontakan sejumlah malaikat terhadap Tuhan yang dipimpin oleh malaikat jatuh itu. Maka dosa yang terbesar dari malaikat jatuh itu adalah hasrat untuk menjadi tidak tergantung kepada Allah dan ingin menjadi setara seperti Allah. Sehingga menurut Santo Thomas Aquinas,
Dosa pertama dari iblis ini adalah kesombongan. Malaikat juga diciptakan sempurna sebagai makhluk yang murni, spiritual, tanpa tubuh, dan setiap dari mereka juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memilih atau menolak. Jadi malaikat juga diberi kehendak bebas seperti yang Tuhan berikan kepada manusia. Karena kesempurnaan mereka sebagai makhluk spiritual, maka akibat dari pilihan mereka menolak Allah membuat mereka demikian terpisah dari Allah. Dan situasi keterpisahan ini yang disebut adalah neraka. Nah, demikian saudaraku asal-usul dari Lucifer atau malaikat jatuh itu untuk part yang pertama. Kita akan lanjutkan di part yang kedua. Kita akan melihat bagaimana menurut katekismus Gereja Katolik. Karena sebenarnya Lucifer itu adalah sebuah kata terjemahan. Nah, saudaraku, bila Anda merasa channel ini terberkati, Anda merasa Anda memperoleh banyak pengetahuan dari channel ini, Anda boleh silakan subscribe, Anda boleh silakan share, dan juga like, dan juga bagikan kepada orang lain, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.